Mendak dengan NIM 6243210061 dari kelas IKOR E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang presentasi saya, yaitu metabolisme protein. Metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mencegah dan membangun protein. Metabolisme asam amino. Yang pertama, satu, transminasi pemin gugus amino oleh enzim transminase yang menghasilkan vitamin B6. Kedua, deaminase atau penghilang gugus amino menghasilkan amonia atau NH2. Ketiga, amonia diubah menjadi urea di hati dan dikeluarkan oleh ginjal. Absorbasi dan transportasi asam amino. Asam amino diserap di usus halus dan masuk ke sirkulasi portal menuju hati. Hati menjadi pusat metabolisme asam amino untuk sintesis protein, energi, dan senyawa lain. Siklus urea atau ornithine cycle, yaitu proses detoksifikasi amonia di hati yang menghasilkan urea yang larut dalam air dan dikeluarkan melalui urin dan menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Peran protein dalam tubuh yang pertama yaitu protein memainkan peran vital dalam tubuh, termasuk sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan, mendukung sistem kekebalan, serta menjaga kekuatan dan elastisitas tubuh. Protein juga berperan dalam membentuk antibodi, mengangkut nutrisi, menjaga keseimbangan cairan, dan mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Sintesis protein. Asam amino digunakan untuk membentuk protein tubuh yang terjadi di ribosom melalui proses transkripsi dan translasi. Katabolisme protein. Proses katabolisme melibatkan pemecahan protein yang menjadi asam amino yang kemudian dapat digunakan untuk membangun protein baru, menghasilkan energi, atau diubah menjadi bentuk lain. Pemecahan protein dimulai di lambung, di mana enzim protease atau seperti pepsin akan memecah protein menjadi peptid kecil. Enzim protease di usus kecil akan terus memecah peptida menjadi asam individu yang kemudian diserap ke dalam aliran darah. Asam amino dapat digunakan untuk membangun protein baru, diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis atau diubah menjadi zat lain melalui berbagai jalan metabolisme. Kebutuhan protein harian. Rata-rata kebutuhan protein harian bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Secara umum, orang dewasa membutuhkan sekitar 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Pria dewasa biasanya membutuhkan 65 gram protein per hari, sementara wanita dewasa 60 gram. Nah, gangguan yang terjadi apabila metabolisme protein tidak normal. Yang pertama yaitu fenilketonuria atau gangguan genetik yang menyebabkan penumpukan asam amino fenilalanine dalam tubuh. Penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan otak jika tidak ditangani dengan baik. Yang kedua yaitu penyakit sirup Mabel atau kondisi genetik di mana tubuh tidak dapat memproses asam amino dan menyebabkan urin berbau seperti sirup Mabel. Yang ketiga, ataxia predix, gangguan metabolisme protein yang menyebabkan degradasi sistem saraf secara bertahap, dan penyakit ini dapat menyebabkan masalah koordinasi dan kehilangan kemampuan bicara, dan juga masalah penglihatan. Keempat, gangguan metabolisme asam amino lainnya berupa gangguan seperti homocysteine yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk gangguan perkembangan dan masalah jantung. Kesimpulannya, metabolisme protein adalah proses penting yang mendukung kehidupan. Anabolisme dan katabolisme protein adalah dua sisi mata yang sama yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan pemahaman yang baik tentang metabolisme protein penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Sekian video saya ucapkan terima kasih.